Halo Mata Squad, balik lagi di channel Mata Gamer ID bersama gue Tomo. Kita kembali lagi di segmen ngobrol horor. Kali ini saya sedang bersama dengan narasumber saya, yaitu si Hildan, dan akan menceritakan pengalaman mistisnya. Bisa diceritakan pengalaman mistisnya seperti apa? Oke guys, perkenalkan nama saya Hildan. Nah, kalian boleh follow Instagram saya di @dan_dan-nya 3x20. Oke. Jadi pengalaman saya nih untuk cerita horor ini kan, saya kan di sini seorang siswa SMK ya, udah kelas 12 sih, karena emang saya hobinya tuh ataupun saya punya kayak bakat di pramuka gitu kan, istilahnya ada ya kayak pramuka, OSIS kalau SMK gitu. Nah, saya ikut pramuka tuh dari SD. Nah, kalau cerita horor nih, dari saya kan camping tuh mulainya tuh dari SD sampai SMK juga nih, sampai sekarang juga gitu, suka camping juga gitu. Saya waktu di SMP tuh kan campingnya tuh di sekolah ya guys. Nah, jadi kayak di sekolah tuh. Nah, biasanya kan kalau camping tuh keluar ya, karena emang anggota saya tuh cuma beberapa orang gitu. Jadi saya camping di sekolah. Nah, udah di sekolah tuh kan istilahnya tuh kema ini ya, kema ceria gitu. Kalau itu mah kayak kema ceria gitu, atau ya kayak mau ada pelantikan gitulah istilahnya dari SMP. Nah, dari SMP tuh saya kan ikut camping tuh, dari siang tuh kayak ya biasa aja gitu, karena tidurnya juga di kelas gitu. Nggak, biasanya kan kalau camping tuh tidurnya di tenda. Nah, sedangkan ini acara juga kan, maksudnya hujan-hujan gitu, jadi ya mau gak mau harus di kelas juga gitu. Nah, di hujan tuh kayak dari sore tau, hujan tuh kayak mau materi gitu. Nah, udah materi langsung kan pada istirahat dulu gitu sampai buat persiapan malam. Nah, buat persiapan malam udah pas malamnya datang tuh, ada api unggun ya kan, istilahnya ada api unggun gitu, ikut api unggun. Nah, udah beres api unggun tuh kayak ada tidur tuh, istilahnya kayak disuruh gini, kalian boleh langsung ke Pulau Kapuk gitu. Pulau Kapuk tuh istilahnya kayak tidur lah gitu, tidur sampai pagi gitu. Nah, udah gitu lanjut ke ruang tidur tuh. Nah, pas ke ruang tidur tuh kayak gelap aja gitu, misalnya kan gelap tuh, jadi kayak udah disuruh pada tidur, nggak boleh ada yang main HP ataupun nggak boleh ada yang keliling-keliling gitu, karena emang dijaga juga di situ. Jadi kayak ya kalian tidur aja gitu di situ, karena emang udah malam juga, kalian besok harus beraktivitas lagi, harus diistirahat tuh. Nah, nggak lama kemudian tuh kayak ada, saya kan ada yang ke toilet gitu ya, saya ke toilet. Nah, saya coba ke toilet tuh kan, karena emang di sini tuh toiletnya agak lumayan ya, jadi kayak gelap gitu ya. Saya pingin kebangun malam tuh, kayak pingin istilahnya kayak pingin buang air besar lah, kayak buang air besar terus kali ya. Maksudnya di situ tuh kayak ngelihat gitu ya, ngelihat seseorang, bukan seseorang sih, tapi ini kayak di pikiran sosok gitu ya, sosok gitu kayak di pikiran lah, mau ke toilet tiba-tiba kayak ngelihat ke belakang gitu, tapi nggak ada gitu. Itu dalam perjalanan menuju toilet atau sudah Ya, di toilet ya? ke toilet sih, kayak maksudnya kan tahu sendiri ya, kayak kebelet gitu, jadi lebih kayak takut juga gitu. Jadi ke toilet dalam karena perjalanan nggak diantar temen. Iya, menuju toilet. Ya, ke toilet Sebelum nyampe toilet udah merasa ada yang melihat di belakang gitu, atau gimana ini? Kayak ngelihat aja sih ke belakang gitu. Nah, maksudnya yang ngelihat ini apa ada yang melihat ke belakang atau ada Ada seperti kayak itu di nafsu apa sih, kayak di pikiran tuh kayak takut gitu. tapi lihat iya, langsung nggak? Melihat langsung? Nggak ngeliat langsung, cuman kayak lebih takut gitu pokoknya gitu. Oke, jadi setelah di toiletnya, sampai toilet apa ada sesuatu yang aneh atau gimana? Oke, jadi dari abis toilet kan tadi ketinggalan juga nih dari api unggun ya. Iya. Kan di situ tuh
campingnya aku tuh kayak ceria ya, anggotanya dari pramuka dikit, tapi itu ini bareng-bareng sama anak baru gitu ya, kayak mau masuk SMP gitu. Nah gak lama kemudian tuh pas tadi ya sebelum saya ke toilet tuh itu ada sebenarnya sih camping tuh banyak ya di saya juga gitu. Ini saya cerita lagi camping pas yang tadi kan anak pramuka dikitan tuh, sekarang agak sama gabung anak-anak yang mau masuk sekolah SMP, jadi kayak lebih istilahnya kayak bukan uji nyali sih, kayak ada jurit malam gitu. Kayak maksudnya kan kayak diceritain tuh orang tuanya gini-gini, pulang ke rumah gini-gini kan, serem juga kan ya. Nah udah gitu nggak lama kemudian api unggun lagi tuh pas malam itu tuh, pas malam hari camping tuh. Nah kayak ceritain ceria juga gitu. Nggak lama kemudian kita semua nyanyi lagu syukur kan, kayak kehadiratmu Tuhan. Nah udah gitu udah nyanyi beres lagu syukur, ada teman saya nih ngelihat sosok itu kan, jadi itu tuh gelap ya. Si sebuah sekolah tuh gelap, kayak udah mau istirahat juga gitu, mau istirahat ke Pulau Kapuk juga. Yang kan pokoknya tuh camping yang saya bilang ada banyak. Dan pas mau ke Pulau Kapuk tuh udah beres tuh ada atraksi. Nah udah beres atraksi, kayak teman saya tiba-tiba anehnya nggak tahu kenapa ya, kayak udah kosong gitu pikiran. Kalau misalnya kita berada di dalam camping ataupun kita lagi di alam atau di mana, pikiran nggak boleh kosong gitu, harus ada isi, misalnya keinget apa atau mikirin apa juga, tapi jangan sampai kosong gitu. Nah teman saya itu kayaknya kosong gitu, jadi kayak melihat di situ kan ada tangga, ada kelas gitu ya di atas. Ngelihat tuh di situ ada sosok gitu kan ya, sosok putih cuman kayak ininya hitam rambutnya gitu, kayak lah gitu. Nah saya juga di situ nggak tahu dia ngelihat apa. Nah cuman di situ tuh dia kesurupan gitu. Kesurupannya pertama satu orang. Nah satu orang tuh kesurupan terus nyambung ke temannya lagi, jadi dua. Ya jadi kan langsung tuh kesurupan dibawa ke ruangan berbeda gitu. Nah dimasukin ke ruangan berbeda makin kenceng. Nah saya kan coba lihat sama teman saya. Nah kayak di situ kayak ada apa gitu. Emang bener sih kayak kelihatan putih gitu. Cuman kalau disamperin nggak berani juga sih kan, karena kalau disamperin bahaya gitu. Tapi nggak tahu juga. Emang bener sih dia abis ngeliat ke tangga udah langsung kejadian gitu. Kesurupan itu. Ya. Yang kesurupan itu dua berarti? Dua orang atau lebih dari dua? Dua. Jadi dua orang. Terus kan setelah mereka dipisah ke ruangan berbeda kan? Ya, dipisah ke ruang berbeda. Satu sini ya materialnya. Ya, enggak, jadi disatuin. Cuman jadi gitu. Kesurupannya yang pertama tuh di lapangan satu. Terus nggak lama kemudian pas dibawa ke ruangan, yang di lapangan lagi kena lagi. Dimasukin dua tuh jadi. Jadi satu ruangan tetap ya? Ya. Oke. Nah, yang sempat dilihat sama Anda itu di ruangan itu sosok putih itu kelihatan. Bukan di ruangan tapi di tangga tuh. Kan ada yang kalian setelah itu kan mereka dibawa ke seluruh ruangan. Terus ada katanya sempat melihat ada di dalam ruangan itu ada sosok juga itu. Apakah sama atau beda itu? Kalau di ruangan yang dimasukin tuh. Iya. Kayaknya sih sama, cuman dia kayak panas mungkin ya. Karena emang di situ langsung diobati sama ini, kayak dibaca-bacain gitu. Dah otomatis itu sosoknya diam aja berarti itu. Diam aja. Cuma ngeliatin gitu aja. Oke. Kayak dia akhirnya berhasil gitu ya, kayak udah maksudnya trauma lah gitu, kayak udah malam-malam banget langsung disuruh pada ke ruangan lah gitu. Tinggal yang sisa dua itu sadar itu udah beberapa menit juga sih. Cuman kayak agak lama gitu. Cuman kalau kesurupan gitu kan bahaya ya, lebih takutnya dia kemana gitu kan, bahaya juga. Setelah itu apakah ada kejadian lagi, maksudnya setelah kan kesurupan nih? Iya. Terus apakah paginya atau malam berikutnya itu dua orang apakah kesurupan lagi atau ada kejadian mistis lagi itu? Kalau itu sih nggak ada sih, karena emang udah. Berarti cuma malam itu aja ya? Juga udah. Malam itu aja berarti ya. Oke. Gelagat kesurupannya kayak apa? Gelagat kesurupan. Kayak orangnya. Kayak apa gitu? Kesurupannya dari kayak tadi yang bilang kesurupan di satu orang tuh kan, dia awalnya kayak ngeliat ya. Ngeliat mungkin kita nggak tahu gitu kan, kita lagi pada fokus tuh sama suatu
aktivitas yang itu, yang malam tuh yang lagi pada atraksi gitu. Nah nggak lama kemudian tuh yang tadi setelah nyanyi lagu syukur, emang kayak dia tuh aneh gitu, udah kayak mulai aneh, ini kayak udah lemes lah istilah. Nggak lemes, kemudian dia kayak udah duduk, istilahnya kan kalau kesurupan tuh langsung kayak jatuh gitu ya, duduk langsung tiba-tiba kayak berbuat aneh gitu, kayak ada jerit-jeritan gitu. Oh, berarti teriak-teriak ya? Teriak lah. Terus nggak lama kemudian nyambung tuh ke satu orang tadi yang itu di bawah, nyambung lagi. Nah karena emang ngeliat juga sih, karena Gelagatnya sama juga, teriak-teriak juga. Orang yang berbeda kan, satu kan teriak-teriak. Iya teriak-teriak juga. Satu kan ada pindahan nih. Satu lagi teriak juga. Iya, karena emang dia tuh berdua tuh emang teman-temannya cewek sih. Iya cewek ini. Setelah itu apa kalau udah sembuh terus dia ada kesan ditanyain lagi kayak gitu ya, apa yang dirasain gitu? Ada. Kalau yang pas dia sembuh sih di situ kurang ngeliat juga ya. Dianya mungkin dia juga kalau kesurupan itu dia nggak ngerasain gitu. Ya maksudnya kan pasti kayak udah lagi hilang gitu lagi kayak beda gitu. Cuman pas dia rasain tuh kayak biasa aja, kayak gitu, nggak kerasa apa gitu. Tadi nggak apa-apa gitu. Padahal kayak gitu, kayak nggak tahu itu tadi kejadian kenapa gitu. Setelah sadar itu apakah mungkin badan sakit semua atau gimana? Nggak langsung istirahat sih kayaknya di situ. Langsung ya kayak ada drop kayak pingsan kayak gitu kan biasanya mungkin yang dirasain ya. Oke, guys, berarti dari sini kita bisa simpulkan ya, kalau misalnya lagi di luar, lagi di camping atau lagi apa, terutama cewek ya, kalau lagi dapet tuh, kalau usahakan pikiran jangan kosong deh, tuh bahaya sekali, bisa kesurupan kayak gitu tuh. Kalau misalnya kesurupan kan jadi susah semua gitu. Bagus kalau ada yang bantu, kalau tidak bantu susah juga. Minimal kayak lebih persiapan lah gitu. Maksudnya jangan sompral intinya kalau camping tuh, jadi lebih fokus ke menikmati alam kegiatan kita aja gitu. Kita niatnya kan bukan gimana gitu ke dia, cuman kita balik lagi ke ya buat ceria-ceria, buat menghibur diri kita gitu. Cuman jangan sampai kejadian. Yang lebih penting lagi itu kita harus jaga sopan santun ya. Jangan kasar. Jangan sompral intinya, jangan sompral. Kalau baca-bacaan mau misalnya kita mau buang air kecil juga kan wah kebelet nih nggak ada toilet di pohon gitu. Istilahnya harus bismillah dulu lah gitu. Ya intinya jaga sopan santun aja sih. Sama sering-sering ingat-ingat sama yang Maha Kuasa. Oke, gitu aja untuk episode ngobrol hari ini bersama Hildan. Oke. Kita bakal ketemu lagi di segmen ngobrol berikutnya. Oke, mungkin masih banyak ya cerita horor ya. Oke, kita nantikan saja. Oke, nanti tunggu ya episodenya guys. See you next video. See you. Bye.